Halo teman-teman sahabat TioJB. Sekarang kita akan membahas tentang negara Tanjung Verde. Negara yang tampil pertama kali di Piala Dunia 2026. Tuh, yang kipernya jadi pembicaraan teman-teman. Tahukah kalian jika kiper Tanjung Verde yang bernama Fozinha ternyata pernah satu tim dengan Witan Sulaiman saat keduanya masih di klub AS Trencin di Liga Slovakia tahun 2022. Negara Tanjung Verde merupakan negara kepulauan yang kecil, mungil, gersang dan berada di tengah Samudra Atlantik. Negara ini juga tidak memiliki sumber daya alam teman-teman. Meskipun miskin sumber daya alam, Tanjung Verde merupakan salah satu negara paling makmur di kawasan Afrika. Kalian mau tahu nggak fakta unik apa yang ada di negara ini? Yuk simak pembahasannya di video ini. Yuk jangan lupa siapkan camilan kalian ya. Langsung saja berkibar. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Pada tahun 1460, penjelajah Portugis yang bernama Antonio de Noli dan Diogo Gomes menemukan kepulauan yang kini disebut sebagai Tanjung Verde. Nah, saat mereka itu tiba, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan di pulau ini. Jadi Tanjung Verde di zaman dahulu itu nggak ada penghuninya teman-teman, kosong. Portugis lalu membangun koloninya di sini di tahun 1462. Portugis juga turut mendatangkan budak-budak dari Afrika Barat sebagai para pekerja kasar. Di sini tuh nggak ada perlawanan, tidak ada pemberontakan, bahkan tidak ada gerakan kemerdekaan. Masyarakat hidup dengan ya damai-damai aja teman-teman. Hingga pada tahun 1974 meletus revolusi bunga di negara Portugis. Setelah berhasil menggulingkan pemerintahan, Portugis itu memiliki pemerintahan baru yang menekankan dekolonialisasi. Nah, pada tahun 1975, Perdana Menteri Portugis menyerahkan kepulauan Tanjung Verde ini kepada Majelis Nasional Tanjung Verde. Negara ini pun resmi merdeka pada tanggal 5 Juli 1975 dan bertahan hingga saat ini. Berikut 10 fakta negara Tanjung Verde. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Cabo Verde atau bahasa Indonesianya Republik Tanjung Verde. Dengan presiden sebagai kepala negara didampingi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Praia. Secara geografis, negara ini merupakan negara kepulauan kecil yang terletak di barat Afrika Barat. Jaraknya itu sekitar 600 km dari daratan Afrika. Luas wilayah negara ini sebesar 4033 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 529.000 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Kristen Katolik. Sedangkan untuk etnis, semua penduduk di negara ini disebut sebagai orang Tanjung Verde atau Cabo Verdean. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di negara ini ada dua, yaitu bahasa Portugis dan bahasa Kreol Tanjung Verde. Indeks pembangunan manusia di negara ini menempati peringkat 135 dunia. Negara ini merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara Tanjung Verde bertumpu pada industri pengolahan ikan, industri sepatu dan pakaian, penambangan garam, jasa perbaikan kapal, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Spanyol, Portugis, dan Italia. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini bernama escudo Tanjung Verde. Kurs 1 escudo setara dengan Rp185. Kehidupan di Tanjung Verde. Tahukah kalian jika setengah dari populasi negara ini tinggalnya itu di Pulau Santiago, pulau terbesar di negara ini teman-teman. Ibu kota negara Tanjung Verde yaitu Kota Praia juga lokasinya di Pulau Santiago. Meskipun negara ini sangatlah kecil, Tanjung Verde merupakan salah satu negara paling makmur di kawasan Afrika. Pendidikan di negara ini juga merupakan salah satu yang terbaik di Afrika teman-teman. 1 dari 10 orang dewasa di negara ini memiliki gelar sarjana.
Yuk sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara ini. Ternyata terbagi atas 2 sektor. Sektor pekerja umum, ya kayak kerja di perusahaan gitu, UMR-nya sekitar 2,8 juta rupiah per bulan. Lalu sektor publik atau mereka yang kerja sebagai PNS, UMR-nya sekitar 3,1 juta rupiah per bulan. Hampir mirip ya kayak di Indonesia teman-teman. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini ternyata sangat tinggi teman-teman, yaitu sebesar 25% dari total penduduk. Seseorang dikatakan miskin di negara ini jika penghasilannya itu kurang dari 1,3 juta rupiah per bulan per orang. Ingat ya, hitungannya itu per orang bukan per keluarga. Kalau satu keluarga itu 4 orang, maka penghasilan di bawah 5,2 juta rupiah per bulan dianggap sebagai keluarga yang miskin. Kosong. Berbeda dengan sebagian besar negara di dunia yang telah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, Kepulauan Tanjung Verde ini ternyata tidak dihuni oleh manusia. Sampai akhirnya datang Portugis di abad ke-15. Pada tahun 1460, penjelajah Portugis itu menemukan pulau-pulau ini dan mulai membangun pemukiman permanen. Karena tidak adanya penduduk asli, masyarakat Tanjung Verde saat ini merupakan hasil percampuran antara berbagai kelompok etnis yang datang kemudian. Penduduk pertama kan orang Portugis, lalu pedagang Eropa, diikuti oleh budak-budak yang dibawa dari Afrika Barat. Orang-orang ini kemudian bercampur menjadi satu dan melahirkan budaya kreol yang unik, berbeda dari negara-negara Afrika lainnya. Hal inilah yang menjadikan Tanjung Verde menjadi salah satu negara modern yang tidak memiliki penduduk asli seperti kebanyakan negara-negara lain di dunia. Diaspora. Tahukah kalian ada satu hal yang paling mengejutkan tentang negara Tanjung Verde, yaitu jumlah warga keturunan yang tinggal di luar negeri jauh lebih banyak dibandingkan penduduk yang tinggal di negaranya sendiri. Saat ini penduduk Tanjung Verde berjumlah 500.000 jiwa. Namun diperkirakan lebih dari 1 juta orang keturunan Tanjung Verde tinggal di berbagai negara seperti di negara Portugal, Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan Luxembourg, dan negara-negara yang lain. Nah, awal mulanya tuh masyarakat itu berduyun-duyun meninggalkan Tanjung Verde sekitar abad ke-19 yang diakibatkan oleh bencana kekeringan yang sangat parah. Ditambah sumber daya alam di sini sangat sedikit, membuat warga itu sudah nggak betah dan akhirnya pergi ke luar negeri. Di sisi lain, peluang ekonomi di luar negeri sangat-sangat menggiurkan. Nah, sampai hari ini nih, kiriman uang dari diaspora menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi perekonomian negara ini. Kepulauan. Negara ini sangat mungil teman-teman. Meskipun sama kayak negara kita Indonesia yang kepulauan, namun jumlah pulau di negara ini hanya 14 buah. 10 pulau adalah pulau vulkanis, serta 4 pulau lainnya adalah pulau karang. Nah, para penduduk itu tinggalnya itu di pulau vulkanis teman-teman. Pulau vulkanis itu pulau yang terbentuk dari letusan gunung berapi. Di negara ini sendiri terdapat satu gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Pico do Fogo yang tingginya 2829 mdpl. Gunung yang berada di Pulau Fogo ini terakhir meletus di tahun 2014, menghancurkan sejumlah desa dan memaksa ribuan warga saat itu untuk mengungsi. Gersang. Pasti kalian bertanya-tanya, Pulau Tanjung Verde itu kan tanahnya vulkanis tuh, kayak Indonesia. Tapi kok gersang banget ya tanahnya? Nah gini teman-teman, memang seharusnya tanah vulkanis itu sangatlah subur. Namun ini berbeda dengan kondisi di negara Tanjung Verde. Paimin catat ada 2 alasan utama yang membuat negara ini tuh kering. Yang pertama, karena negara ini berada di wilayah Sabuk Sahel. Sabuk Sahel itu wilayah semi kering yang membentang di selatan Gurun Sahara. Loh, padahal kan negara ini jauh dari daratan utama Afrika kan Min? Udara panas dan debu dari Gurun Sahara masih bisa terbawa oleh angin yang sepoi-sepoi dan sampai di negara Tanjung Verde. Alasan yang kedua ternyata masih berkaitan dengan alasan yang pertama, yaitu angin dari Gurun Sahara.
Nah, angin ini mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan di negara ini sangat-sangat rendah. Bayangin cuy, dalam 1 tahun nih, rata-rata curah hujan di sini hanya 100 sampai 300 mm per tahun. Jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tropis. Kita ambil contoh di Indonesia aja deh. Wilayah paling kering di Indonesia yang sampai dikatakan sumber air Sudeka, NTT. Curah hujan di provinsi NTT itu 1200 sampai 1250 mm per tahun. Tuh, jomplang banget ya teman-teman. Dari sini sudah kelihatan kalau negara Tanjung Verde itu jauh lebih kering dibandingkan dengan NTT. Itulah mengapa meskipun tanahnya itu subur, namun kalau nggak ada air, ya percuma aja teman-teman. Impor. Akibat negaranya itu sangat kering, menyebabkan negara ini harus mengandalkan impor bahan makanan dari negara lain. Sekitar 80% bahan makanan di sini tuh impor teman-teman. Beras, gandum, daging, sayuran, susu, dan bahan sembako lainnya, termasuk BBM kendaraan juga harus impor dari luar negeri. Patut kalian ketahui jika negara ini tuh tidak memiliki sumber daya alam yang besar. Migas itu nggak ada teman-teman. Batu bara juga nggak ada. Tambang emas apalagi. Pokoknya tambang yang bernilai besar nggak ada. Negara Tanjung Verde merupakan satu dari sedikit negara di Afrika yang berhasil berkembang tanpa mengandalkan tambang. Stabil. Negara Afrika sering dikaitkan dengan konflik politik serta ketidakstabilan pemerintahan. Namun Tanjung Verde itu berbeda teman-teman. Semenjak merdeka dari Portugis di tahun 75, negara ini berhasil membangun sistem demokrasi yang relatif stabil, tanpa kudeta, tanpa perang saudara. Negara ini bahkan secara rutin mendapatkan penilaian tertinggi dalam indeks demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Korupsi juga relatif rendah teman-teman, apalagi jika dibandingkan dengan banyak negara di Afrika. Yuk kita lihat. Dari indeks persepsi korupsi terbaru 2026, ranking 1 itu negara bersih bebas korupsi dan peringkat 180 adalah negara terkorup di dunia. Nah, Tanjung Verde menempati peringkat 35 dunia atau hampir setara dengan negara Korea Selatan. Wow. Stabilitas politik ditambah pemerintahan yang bersih inilah membuat investor dan para wisatawan merasa lebih aman untuk datang ke negara ini. Karena alasan inilah Tanjung Verde sering disebut sebagai salah satu kisah sukses pembangunan di Afrika. Wisata di Tanjung Verde. Halo teman-teman sahabat Tio JB. Paimin sekarang berada di kota Praia, ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Cabo Verde atau Tanjung Verde. Praia dalam bahasa Portugis memiliki arti pantai. Jadi kota ini namanya kota pantai kalau diterjemahkan. Kota kecil seluas 102 km persegi ini dihuni oleh 141.000 jiwa. Sepertiga dari total penduduk di negara Tanjung Verde tinggalnya di kota Praia ini teman-teman. Kota ini didirikan oleh Portugis sebagai benteng pertahanan pada abad ke-16. Yuk sekarang ikuti Paimin yuk keliling negara Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil yang hanya terdiri atas 14 pulau. Kota Praia sendiri berada di pulau yang bernama Pulau Santiago. Yuk siapkan kopinya. Tak ajak kalian keliling negara Tanjung Verde. Tadi kan sudah Paimin tunjukin tuh kota Praia itu kayak gimana. Mari sekarang kita bergeser ke Pulau Santo Antão. Pulau paling bergunung-gunung di negara Tanjung Verde. Tuh lihat. Gunung ini sudah tidak aktif lagi ya teman-teman, alias Gunung Purba.
Nah, di sini ada sebuah desa ekstrim yang bernama Fontainehaus. Gimana nggak ekstrim coba? Rumahnya aja berdiri di atas tebing. Next, kita akan mengunjungi Lembah Soso. Wow, keren banget ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian ke pulau ini, kalian harus memiliki kaki yang kuat serta fisik yang prima. Karena banyak tempat-tempat yang hanya bisa dicapai melalui jalan kaki. Mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Asik. Sekarang kita berada di Estrada Acorda alias Jalan Korda. Tuh, view di sini keren banget teman-teman. Jalannya ekstrim, tipis dan berada di atas bukit. Yuk sekarang kita pindah tempat ke Pulau Santo Vicente. Pulau ini memiliki kota Mindelo, kota terbesar kedua di negara Tanjung Verde. Yuk kita keliling kotanya. Bangunan-bangunan di negara Tanjung Verde ini sekilas itu memang mirip dengan bangunan-bangunan di Eropa ya teman-teman. Ini karena pengaruh dari penjajah Portugis di masa lampau. Nah, buat kalian yang suka budaya, perayaan, happy-happy, di sini nih tempatnya. Setiap tahun di kota ini diadakan karnaval yang sangat meriah. Kalian bisa melihat karnaval ini setiap hari Selasa sebelum Rabu Abu atau hari pertama masa Prapaskah. Ya, kira-kira 44 hari sebelum hari Raya Paskah. Yang menarik teman-teman. Yuk kita keliling pulaunya yuk. Tuh kalian lihat, sangat gersang sekali ya teman-teman. Jadi iklimnya tuh di sini gurun, padahal negaranya itu negara kepulauan. Tuh lihat, nggak ada pohonnya. Sekarang kita bergeser ke Pulau Sal. Pulau ini memiliki kota terbesar bernama Kota Santa Maria. Di pulau ini ada tempat yang sangat menarik, yaitu kuburan kerang raksasa. Tuh kalian lihat. Tempat ini dinamakan sebagai Pantai Kuburan Kerang. Hal ini terjadi karena para nelayan setelah menangkap kerang, dagingnya itu diambil, lalu cangkang kerangnya itu dibuang ke sini. Nah, jadilah tumpukan kuburan kerang. Pulau Sal merupakan satu dari 3 tempat di Tanjung Verde yang memiliki pantai berpasir putih. Di pulau ini juga matahari bersinar terang selama 350 hari. Wow, jadi nggak pernah mendung ya teman-teman.
Di sini kita juga bisa mengunjungi tambang garam terbesar di Tanjung Verde. Tambang ini sudah lama teman-teman, dibuka saat zaman penjajahan Portugis dan sampai hari ini masih digunakan. Yuk kita sekarang berpindah ke Pulau Boa Vista. Suasana di pulau ini sama aja teman-teman. Bangunan-bangunan rumah penduduk mirip kayak di Portugis. Di sini kita bisa bersantai di pantai Santa Monica. Asoy. Ini nih landmark dari Pulau Boa Vista. Kita sekarang berada di Praia de Atalanta. Nah, di sini tuh ada bangkai kapal MS Cabo Santa Maria, sebuah kapal kargo dari negara Spanyol yang kandas di sini pada tahun 1968. Gimana? Kalian tertarik untuk mengunjungi negara Tanjung Verde? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Raya, Tanjung Verde sekitar 30 juta rupiah per orang. Hal unik di Tanjung Verde. Tahukah kalian jika sepak bola merupakan olahraga paling digemari oleh masyarakat di negara ini? Timnas Tanjung Verde yang dijuluki Hiu Biru, prestasi tertingginya adalah lolos ke dalam Piala Dunia 2026. Nama Tanjung Verde berasal dari nama semenanjung di wilayah Senegal, Cape Verde. Para penjelajah Portugis menyebutnya sebagai Cabo Verde atau Tanjung Hijau. Nah, nama ini kemudian dipakai lagi untuk menamai kepulauan ini. Jadi Tanjung Verde itu ada dua ya teman-teman, yaitu nama negara dan yang satunya memang nama tanjung yang berada di negara Senegal. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan